Selamat pagi Mbak Vicky. Halo Mas Bowo, pagi. Ya, sebelumnya selamat Mbak Vicky atas announcement dari kantor dari IST untuk Mbak Vicky sebagai Best PM di 2020 ya Mbak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Nah, Mbak Vicky ini kan bekerja sebagai Project Manager atau PM di IST ini. Nah, menurut Mbak Vicky sebenarnya Project Manager itu apa sih Mbak? Seperti pengertiannya ya Pak, Project Manager berarti dia memanage. Apa yang di-manage? Yang di-manage berarti relasi dengan klien atau user dan relasi dengan tim. Intinya itu sih Pak. Oke. Nah, sebagai Project Manager kan tadi Mbak Vicky bilang manage antara klien dan juga manage antara tim ya. Nah, Mbak Vicky ini kan project yang dihandle adalah project bank daerah ya Mbak, di mana kliennya itu berada jauh dari Jakarta. Betul. Lalu juga kita harus hubungan dengan mereka cukup intens gitu kan. Betul. Karena untuk gathering requirement dan lain-lain. Nah, dari Mbak Vicky, apakah itu ada kendala dan apa tips dari Mbak Vicky sehingga projectnya itu tetap deliver gitu dan komunikasi dengan klien tetap lancar gitu? Oke. Sejauh ini alhamdulillah jarak itu nggak ada kendala sih Pak. Apalagi kita sekarang juga kan udah adaptasi dengan sistem kerja baru WFH. Jadi sebenarnya kuncinya komunikasi dan kita harus maintain menjalin hubungan yang baik dengan klien. Mereka kan kalau kita support kebutuhan mereka, pasti mereka juga akan mudah untuk diajak diskusi. Dan sampai saat ini untuk diskusi dengan klien yang jauh di sana itu nggak ada kendala sih Pak. Oke, berarti so far memang masih terkendali ya Mbak? Iya. Oke. Nah, selain itu Mbak Vicky kan juga harus sebagai PM harus memanage tim di internal juga ya Mbak, tim development ya. Nah, sebelum pandemi kan kita masih satu ruangan gitu ya, dalam artian teman-teman development itu kerja di kantor atau WFO gitu. Nah, namun setelah pandemi ini kan semuanya berubah ya Mbak, jadi banyak yang dimulai WFH gitu kan. Nah, dari Mbak Vicky sendiri apakah ada kendala Mbak dalam WFO ataupun WFH itu terhadap tim di internal itu Mbak? Sebelum kita mulai untuk WFH atau bekerja dari rumah, kita bangun komitmen dulu dengan tim. Komitmen yang kita bangun itu untuk ada diskusi yang intens. Dalam satu hari itu kita jadwalkan ada 2 kali Mas. Jadi di pagi hari sebelum memulai pekerjaan dan di sore hari untuk evaluasi dan menyusun plan di hari berikutnya. Dan sampai saat ini sih alhamdulillah itu berjalan baik ya. Untuk detailnya kami jadwalkan pagi di jam 10 dan sore di jam 5 sore. Dan itu nanti juga tergantung dengan kebutuhan. Apabila diperlukan diskusi lanjutan atau mungkin ada kegiatan development yang urgent atau ada kegiatan testing, kita juga kondisional sih Mas. Kadang sampai malam juga nggak ada masalah. Karena teman-teman sebelum kita mulai kerja di rumah itu sudah komit dengan itu. Oke. Nah, berarti teman-teman ini sudah komit semuanya, tidak ada problem so far ya Mbak untuk WFH Alhamdulillah ini. sejauh ini masih lancar Mas. Oke. Nah, selanjutnya Mbak, untuk klien sendiri, kira-kira sama klien itu kita pakai tools meetingnya apa aja sih Mbak? Dan juga dengan internal sendiri Pak. Jadi maksudnya kita kan komunikasi jarak jauh dengan klien. Betul. Dan juga komunikasi dengan tim yang tersebar ya di rumah-rumah masing-masing ya Mbak. Nah, kira-kira tools-toolsnya itu yang dipakai apa aja sih Mbak? Untuk dengan klien biasanya kita gunakan Zoom meeting Pak. Begitu juga dengan internal. Tapi biasanya saya bagi lagi nih, untuk meeting kan biasanya per job. Misal tim back end, saya kumpulkan dengan back end, tim front end dengan front end. Jadi diskusinya itu fokus. Jadi dalam satu hari bisa ada lebih dari 2 forum meeting. Itu platformnya bisa Zoom meeting atau Google Meet. Oke. Nah, dengan kliennya sendiri seperti apa Mbak? Untuk dengan klien biasanya kita gunakan Zoom meeting. Oke. Nah,
Lalu Mbak, mengenai development ya Mbak, kira-kira kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PM itu dalam mengatur teman-teman development itu seperti apa Mbak yang dihadapi, kendala ataupun tantangannya gitu? Tantangannya karena ini banyak orang ya, namanya orang kan punya karakter masing-masing. Paling itu sih tugas saya untuk mengerti dari masing-masing tim itu kelemahan dan kelebihannya apa, dan di situ nanti bisa kita tempatkan dia sesuai dengan task yang tepat gitu. Terus apabila ada tim yang sudah mulai kelihatan mungkin kurang semangat gitu, kita persuasif sih Mas pendekatan, jadi ngobrol gitu. Jadi nanti kita cari tahu ada apa. Kalau misal sudah, biasanya udah normal lagi. Oke. Nah, kendala terberat apa nih yang Mbak Vicky hadapi selama jadi PM itu, dan bagaimana cara atau solusi mengatasinya itu Mbak? Untuk kendala, bukan kendala sih sebenarnya, menurut saya itu tantangan. Jadi tantangannya itu di awal project ini dimulai, kita dikasih timeline yang sangat mepet ya. Bisa dibilang ini timeline mobile banking yang luar biasa. Belum dalam hitungan bulan, bahkan Mas Bowo tahu sendirilah tepatnya, itu kita harus sudah deliver beberapa fitur. Nah, di situ tantangan yang luar biasa sih di saat baru memulai dengan tim yang baru terbentuk, kita masih adaptasi, terus dikasih timeline yang sangat mepet. Di situ sih tantangannya, tapi alhamdulillah kita bisa achieve dengan tantangan itu. Oke. Kuncinya satu lagi tadi itu Mas, komitmen sih. Jadi untuk mengejar setiap hari itu saya pasti put target untuk tim. Jadi setiap fitur yang keluar ini ada timelinenya masing-masing kapan, dan mereka pasti ngelihat ke situ. Jadi dengan seperti itu sih sejauh ini rata-rata on schedule Mas untuk deliver ke klien. Oke. Nah, untuk mobile banking sendiri kan berarti ada integrasi dengan sistem di internal dari bank itu sendiri. Betul. Lalu juga ada integrasi dengan third party ya Mbak. Nah, dari integrasi tersebut kira-kira apa kendalanya Mbak gitu selama proses integrasi, baik connect dengan sistem yang ada di internal mereka maupun dengan third party itu Mbak? Untuk integrasi dengan third party, sebenarnya ini kan kita ada pihak lain yang masuk ke dalam proses development ya. Jadi sebenarnya kendalanya mungkin komunikasinya jadi lebih panjang aja. Tapi sampai saat ini bukan kendala juga sebenarnya. Soalnya kita juga ada connect dengan lebih dari 2-3 third party dan semuanya berjalan lancar Mas. Apabila ada hambatan juga kita lakukan diskusi intensif dengan pihak terkait. Oke. Berarti so far kendala-kendalanya itu masih bisa di handle ya Mbak? Iya betul, alhamdulillah. Nah, oke. Nah, lalu kira-kira ada nggak sih Mbak pesan-pesan dari Mbak Vicky gitu untuk teman-teman gitu, karena Mbak Vicky kan di-announce dari IST sebagai Best PM di 2020 ini. Nah, ada pesan-pesan nggak Mbak untuk teman-teman gitu? Untuk teman-teman mungkin sebenarnya Best PM itu mungkin semua teman PM di Infosys itu PM terbaik menurut saya. Cuma kebetulan tahun ini mungkin lagi rezeki saya gitu. Jadi untuk ke teman-teman yang lain tetap semangat. Teman-teman udah melakukan yang terbaik. Tinggal targetnya aja di tahun berikutnya ditingkatkan lagi. Oke. Nah, dari Mbak Vicky sendiri apa plan dari Mbak Vicky sebagai PM untuk meningkatkan kinerja dari teman-teman di 2021 ini Mbak? Apakah ada target tertentu atau ada strategi tertentu Mbak? Untuk meningkatkan kinerja teman-teman, kita sebenarnya di dalam tim ini kita juga membangun yang tadinya junior, kita
proses. Di situ kan ada sebuah proses Mas, karena ada dari senior, middle, dan junior dalam satu tempat. Target kita yang junior di tahun kemarin, tahun depan harapannya udah bisa meningkat menjadi middle, dan middle sudah bisa meningkat menjadi senior. Jadi ada regenerasi. Oh gitu. Oke. Berarti yang maksudnya tahun 2020 itu masih junior, di 2021 diharapkan meningkat menjadi medior gitu. Iya. Lalu yang medior juga menjadi senior gitu ya Mbak. Betul. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Vicky atas waktunya Ya, dan sama-sama. sekali lagi selamat atas announcement dari IST kepada Mbak Vicky sebagai BSPM di 2020 ini. Ya, terima kasih Pak. Ya. Makasih banyak Mbak Vicky. Ya.